Alhamdulillah. Warikulil adat keluar dari kebiasaan atau menjalani ketentuan adat, disebut juga kejadian luar biasa. Warikulil adat ada yang termasuk syukur, ada yang termasuk mungkar, bila mana diusahakan seperti dengan doa atau jalan sihir. Ditinjau dari sudut tauhid atau hukum akal, adanya warikulil adat adalah berwujud dan sama nilainya dengan adat, tidak ada kelebihannya, tidak ada kata apalagi atau terutama, sebab Allah Maha Kuasa untuk mengerjakan apa saja yang dikehendakinya, tidak akan terdorong oleh rasa kasihan kepada hambanya yang dicintai atau karena benci terhadap kafir. Allah tidak tertekan adat, tidak akan menjadi ringan karena kebiasaan adat, atau sebaliknya menjadi berat karena tidak sesuai dengan adat. Ditinjau dari sudut hukum syarat, usaha mendapatkan warikulil adat didasarkan ada 3 faktor. Yang pertama faktor pelaku, yang kedua faktor tujuan, yang ketiga faktor cara atau perilaku dalam mendapatkan warikulil adat. Warikulil adat af'alullah sebagai jalan ibadah kita menggunakan indera tenaga jasmani, kaki berjalan, tangan mata melihat, telinga mendengar, lidah berkata-kata. Dan semuanya jadi bentuk ta'abbud dan ibadah. Ibadah yang menggunakan gerak jasmani. Gerak jasmani berdasarkan sunnatillah atau adat. Maka Allah itu namanya muhtar. Dan apabila berubah muhtar menjadi muhtar, itu tandanya ibadah kita pun berubah dari ibadah berusaha menjadi ibadah hanya bertawakal. Bukan diganti dengan tawakal, tapi hanya tinggal tawakal. Sebab kalau tawakalnya ada di tengah-tengah setelah gagal perjalanan ibadah muhtar, itu berarti sejak awal kita melakukan tidak bismillah tawakkaltu ala Allah, tidak dengan melakukan berserah diri kepada Allah.
proses berjalan adat. Karena ingin kenyang kita proses makan, karena ada lelah kita ingin istirahat, kita lakukan tidur, karena ingin bersilaturahmi kepada seseorang kita melakukan perjalanan, untuk hidup di dohir yang sehat maka kita pakai pola hidup yang sehat. Bangun pagi-pagi pun terus mandi, jangan lupa menggosok gigi. Ingin mendapatkan nafkah, pergilah ke pasar berdagang, atau datanglah ke sawah untuk bertani atau berkebun. Karena hasil-hasil akan didapat apabila ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Tahapan itu adalah proses sunnatillah yang akan melahirkan sesuatu yang biasa, tetapi ma'asihati takhallufi. Tidak selamanya gula itu manis, juga tidak selamanya garam itu asin. Ada kalanya garam asinnya tidak ada. Ada kalanya garam malah manis. Ada kalanya gula malah pahit. Malah gula malah asin. Itu ma'asyihatul takhallufi. Nah, proses-proses kejadian ada yang dikejar berdasarkan protap sunnatillah, ada takarur. Ada tahapan 1, ada tahapan 2, ada tahapan 3, sampai tahapan seterusnya. Kita membuat sesuatu pasti ada tahapan, ada waktu. Untuk mendapatkan ilmu ada waktu, ada sabar, ada belajar, ada menghafal, ada tirakat, ada qanaat. Untuk menghasilkan apa? Sebuah ilmu yang berguna dan bermanfaat. Tetapi ada pula kalanya ini percepatan, ada percepatan, ada pembebas. Jadi Allah menyediakan sebuah jalan terobosan, sebuah proses percepatan yang tidak memakai jalur biasa. Jadi kalau biasanya naik kereta ini 6 jam, ini bisa ditempuh dengan waktu 2 jam, bahkan 1 jam. Jadi ada tahapan-tahapan yang diizinkan oleh Allah, bahkan ada yang diharamkan, ada yang disunatkan di dalam mencapai proses percepatan itu. Proses percepatan itu namanya adalah khawarij, keluar dari adat atau luar biasa.
ini bukan biasa, tetapi luar biasa. Kalau perempuan tidak berkumis itu biasa, tapi kalau berkumis itu luar biasa. Kalau pejabat korupsi itu biasa, kalau pejabat jujur itu baru luar biasa. Diberitakan gubernur melakukan korupsi, wah itu udah biasa. Tapi kalau diberitakan ini gubernur tidak melakukan korupsi, nah itu baru luar biasa. Jadi ada proses ini namanya adalah proses KTBLC. Itu namanya khawarikul adat. Jadi khawarikul adat itu af'alullah yang dikaitkan maaf adalah proses adat, tetapi ini terobosan. Jadi terobosan adat namanya khawarikul adat. Sama khawarikul adat juga ada yang ada yang muhtar, ada yang tiba-tiba aja Allah kasih. Wa in qalla amalu, kata Ibnu Athaillah, kadang manusia dikasih sesuatu anugerah yang luar biasa oleh Allah, padahal ibadahnya hanya biasa-biasa saja. Ibadahnya biasa-biasa saja. Ada kalanya orang ibadahnya luar biasa, tetapi Allah tidak kasih apa-apa. Jadi ada yang mutlak, ada yang muhtar, sama. Ada yang tiba-tiba Allah kasih saja tanpa orang melakukan upaya usaha. Duh, lebaran deh. Itu bisa kemana-mana ya. Sudah ledik begini. Khawarikun lil adat, namanya khawarikun lil adat. Yang kedua ada yang muhtar. Apa yang muhtar? Proses upaya yang bisa kita pancing, kita bisa usahakan. Jadi kita juga bisa mendapatkan proses khawarikul lil adat. Tapi catatan, orang mendapatkan khawarikul lil adat dalam kondisi tidak siap itu berbahaya. Karena dia tidak tahu apa fungsi khawarik Allah berikan. Bahkan kadang-kadang salah niat juga untuk mendapatkan khawarik, tetapi niatnya hanya untuk sesi-sesi yang tidak jelas.
Ya. Jadi khawarik kullil adat ini ada yang tiba-tiba Allah beri kepada kita, kita dikasih khawarik. Ada juga yang memang kita berusaha, berikhtiar untuk mendapatkan khawarik. Kejadian khawarikul adat ataupun adat, kejadian khawarikul adat ataupun adat di hadapan Allah nggak ada bedanya, nggak ada bedanya. Di hadapan Allah nggak ada bedanya, nggak ada penekanan. La ghaniyun 'anil alamin. Jadi di saat Allah sedang menciptakan kamarau, tiba-tiba ada 40 waliullah protes kepada Allah. Dan karena yang protesnya waliullah, akhirnya Allah mengikuti aja. Mengikuti aja. Nggak ada bagi Allah begitu, nggak ada. Mengikuti aja lah, tidak ada. Karena Allah la ghaniyun 'anil alamin, tidak ada yang bisa menekan sama Allah, nggak bisa. Allah ditekan, emangnya perempuan? Nggak bisa ditekan Allah. La ghaniyun 'anil alamin. Kenapa ya Allah ngasih dada perempuan keluar air susu? Oh, itu ceritanya kan bayi lahir belum punya gigi, belum bisa makan apa-apa. Kalau nggak makan nanti mati. Jadi terus menjerit. Akhirnya Allah kasihan sama dia. Terus Allah bikin air susu ibu. Nggak begitu. Yang punya kasihan tuh kita, Allah nggak punya kasihan. Ar-Rahmanur Rahim, tidak ada riqatun fil qalbi, tidak ada. Tidak ada leketai hati, tidak ada. Jadi baik yang adat ataupun khariqul adat bagi Allah sama aja, sama aja. Naik kereta eksekutif dan naik kereta ekonomi, harganya yang ekonomi cuma 80.000, yang eksekutif bisa 250.000. Yang ekonomi cuma 60.000, yang eksekutif bisa 200.000. Bahkan kalau jauh 600.000. Bagi masinis sama aja, karena satu apa? Satu lokomotif. Yang cuma beda itu aja. Beda apa? Beda naon? Siapa paralat tuh beda naon? Karena teh naon? Gerbong. Siapa? Apal gerbong mana? Jadi gerbong eksekutif, ayam gerbong ekonomi. Gerbong ekonomi mah kartis nate 60.000, anu eksekutif mah eta teh 600.000. Ajang manis masinis beda teh. Teu sarua we da masinis mah teu apaleun nu 600.000 teu 30.000 nepina mah sarua we model kapal
Nah kapal eksekutif VIP eksekutif bisa 20 juta tiketnya. Anu biasa mah paling 5 juta, tidak 5 juta jadi 10 juta. Naon bedana eksekutif mah diharap, cicingna diharap. Ari anu biasa mah ekonomi di mana di tukang cing jang pilot sarua teu. Aduh. Hartina lain Allah gitu. Ngan gambaranana dua perbedaan tetapi tidak menjadi ada keberatan dan ini gitu. Ditinjau dari hukum syara. Nah sekarang terus baca. Bila mana ketiganya tidak keluar dari ketentuan hukum syara, maka mengusahakan wali tersebut hukumnya halal. Dan bila mana salah satu dari ketiga faktor itu ada yang keluar dari hukum syara, maka mengusahakannya haram. Pelaku yang mendapatkan wali tersebut terbagi 6 kelompok. Yang pertama, calon nabi dinamakan ilhas, hukumnya halal. Yang kedua, nabi dan rasul dinamakan mukjizat, hukumnya halal. Yang ketiga, waliullah dinamakan karomah, hukumnya halal. Keempat, mukmin soleh dinamakan maunah, hukumnya halal. Kelima, mukmin fasik dinamakan istidroj, bila mengusahakannya haram. Yang keenam, kafir atau musyrik dinamakan ihanah, mengusahakannya haram. Sekarang bagaimana khawarij ditinjau dari sudut syara atau hukum berdasarkan Allah. Hukum Islam bagaimana terhadap khawarij. Kun lil adat. Kalau hukum syara penetapannya adalah haram atau halal. Itu aja, halal atau haram. Proses apa ya namanya? Memproses untuk mendapatkan khawarij bagaimana menurut hukum Islam. Nah, itu ada dua, halal dan haram. Halal dan haram. Haram dan halal. Halal dan haram. Ada 3 kata kunci yang harus paralel, yang harus sama. Kunci pertama adalah pelakunya. Siapa orang, statusnya sebagai apa dalam perspektif kesalehan agama, sebagai apa dia. Yang kedua adalah apa yang dilakukannya, pakai cara yang mana, bagaimana, pakai cara yang bagaimana. Yang ketiga adalah tujuannya buat apa. Tiga-tiga ini harus paralel. Pelakunya harus yang ditentukan, caranya harus yang ditentukan, tujuannya pun harus yang ditentukan. Kalau ketiga-tiganya sesuai petunjuk, itu halal berdasarkan syara. Kalau tiga-tiganya sesuai petunjuk syara, maka hukumnya halal. Tapi jika salah satunya saja tidak sesuai dengan ketentuan,
maka hukumnya haram. Haram. Benar pelakunya, benar caranya, tapi tujuannya salah, haram. Benar orangna, benar tujuanna ngan carana, jang jawokan, haram. Benar carana, benar tujuanna ngan jalmana pasekon, tidak sesuai, haram. Jadi paralel, tiga-tiganya harus. Satu aja di antara yang tiga tidak sesuai, ya sudah haram itu namanya. Mengaku ananam atau calon nabi, calon nabi itu yang halal, namanya irhas. Nabi dan rasul itu halal, namanya mujizat. Mujizat panjang nabi panjang rasul. Ya mujizat tuh, aduh, dipakai mujizat cinta. Mujizat cinta, mujizat mah nabi rasul mujizat. Atuh da tara ngaos. Jantan teu terang. Tapi ngaos mah terang. Waduh, ini mah mujizat nih. Emang saha sia? Ari pangkatna mah wah ngabereun jabatanana kepala atuh wah. Eta pelebah ngomong mujizat. Memalukan. 3 halal, masih yang halal. Siapa? Waliullah, namanya karomah, karamat, karomah. Jadi karamat. Empat, mukmin soleh. Mukmin soleh. Naon mukmin soleh? Mukmin anu soleh, lain wajib soleh lah. Mukmin anu soleh, anu tara maksiat eta. Genep tanu bergenep kafir don haram. Haram kenapa? Naon mukmin fasik istidrojan eta, istidraj. Tarif wali ya sageunah mun sareh heula. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab dulu yang pertanyaan yang malam, walaupun memang sudah dijawab secara global.
Ini ada keterangan hadisnya yang dijanjikan tadi malam. Dalam hadis Bukhari, pertanyaan kan kemarin, kalau sudah ditentukan segala-galanya, ditentukan ke neraka, jangan naonan amal soleh kan. Kalau udah ditentukan ke surga, untuk apa capek-capek sholat? Nah itu. Sebetulnya Allah sendiri sudah menjawab. Ente jangan bertanya tentang bagaimana dan apa nasib kami nanti, tapi yang penting qul i'malu, kemarin kan malam, qul i'malu fasayarallahu amalakum. Yang penting kamu beramal aja, sampaikan beramal artinya beramal baik. Nanti kamu akan melihat hasilnya di akhirat nanti. Kemarin sudah jelaskan bahwa ayat-ayat hakikat itu untuk diiktikadkan dan untuk dijadikan sandaran ketika apa yang kita inginkan tidak terjadi, tidak sesuai dengan keinginan dan rencana. Adapun gerak kita maka harus sesuai dengan syariat saja. Lakukan apa yang harus dilakukan, tinggalkan apa yang harus ditinggalkan. Lakukan apa yang diperintah syara, tinggalkan apa yang dilarang syara, itu saja. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin fa akhadha syai'an fa ja'ala yanqutu bihil ardh. Faqala ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Suatu saat Rasulullah dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah ada di Baqi'. Baqi' itu tempat kuburan ya, tempat pemakaman gitu, Gorqad Baqi', di sebelah kiri Nabawi. Sedang proses pemakaman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil suatu benda ya, sambil mengetuk-ngetuk bumi ya, ngetuk-ngetuk bumi. Kata Rasulullah, ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Tidak ada di antara kalian kecuali telah dipastikan tempatnya nanti di neraka dan tempat kembalinya di surga. Sudah dipastikan itu. Sahabat bertanya, faqala ya Rasulullah afala natakilu ala kitabina wa nadaul amal. Para sahabat bertanya, untuk apa kita habis-habisan beramal? Udah aja tidak perlu beramal kalau memang sudah ditentukan tempatku di surga. Tidak perlu capek-capek melakukan kebaikan kalau memang sudah ditentukan tempat kembalinya ke neraka. Itu pertanyaan para sahabat pernah terjadi. Jadi digema, apa gunanya kita beramal amal soleh kalau memang amal soleh sudah ditentukan masuk neraka sudah ditentukan Allah? Untuk apa kita capek-capek menahan nafsu, meninggalkan larangan? Karena tempat pengembalian seseorang itu sudah dipastikan di nerakanya. Kalau kita tanya lagi, orang yang bertanya, siapa gitu tempat pengbalikan sia ke neraka ke surga, kan tidak tahu kan? Tidak tahu. Kita tidak tahu. Kalau memang kamu tahu, tahukah kamu tempat kembali nanti ke surga ke neraka? Sengaja Allah rahasiakan
agar Allah memperlihatkan mana orang yang akan menjadikan penghuni surga, mana orang yang menjadikan penghuni neraka. Rasulullah menjawab, "Ya'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Bukan berarti kalian harus meninggalkan apa yang diperintah Allah. Bukan kamu harus mengikuti hawa nafsu melakukan yang dilarang. Kata Rasulullah, i'malu, beramalah kalian. Tentunya kalau perintah i'malu berarti kepada amal yang soleh. Beramalah kalian, berkaryalah kalian, sibukkanlah dirimu dengan amal kebaikan, amal soleh. Itulah perintah syara. Jangan memperhatikan takdir kita nanti. Kenapa? Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena semua manusia itu dimudahkan oleh Allah untuk melakukan sesuatu yang dia akan kembalinya kemana. Di sana dijelaskan, amma man kana min ahli sa'adah fayuyassiru li amali ahli sa'adah. Siapa saja di antara orang yang sudah dipastikan menjadikan penghuni surga, yaitu ahli sa'adah. Siapa orang yang dikehendak Allah menjadikan penghuni surga, maka Allah akan mempermudah dia untuk melakukan ahli sa'adah, artinya melakukan yang membuat dirinya masuk surga, melakukan kebaikan-kebaikan. Wa amma man kana min ahli syaqa fayuyassiru li amali ahli syaqawah. Siapa orang yang dia nanti tergolong orang yang masuk neraka, kembalinya neraka, selamanya di neraka, maka dia akan dipermudah oleh Allah untuk melakukan amal menuju neraka, melakukan amal ahli syaqawah. Ya alhamdulillah kita mudah-mudahan ini kan, ini adalah salah satu tanda Allah. Mudah-mudahan kita dipermudah melakukan kebaikan. Itu berarti menunjukkan dan tanda kita akan menjadikan ahli sa'adah. Amin. Lalu Rasulullah membacakan ayat, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Siapa orang yang memberi makanan, memberi nafkah, infak, memberikan sedekah, mengeluarkan zakat, takwa kepada Allah, membenarkan kepada surga, itu kan amal ahli sa'adah. Maka fasanu yassiruhu lil yusra, Allah akan mempermudah kepadanya lil yusra, kepada kepada keleluasaan, lil yusra, kepada kegampangan. Urusan di dunia, urusan di akhirat akan Allah gampangkan. Yang penting apa? Suka memberi, bertakwa, dan membenarkan kepada surga. Nah itu salah satu hadis yang menjelaskan bahwa orang itu sudah ditentukan tempat kembalinya, tetapi itu sebatas iktikad kita sebagai hadis hakikat. Tapi dalam perilaku sehari-hari apa yang kita lakukan, maka lakukan yang harus dilakukan apa yang diperintah oleh Allah. Karena itu sebuah tanda. Itu pertanyaan malam ya, sebagaimana pertanyaan sahabat kepada Rasulullah, dan Rasulullah menjawab, kullun muyassarun lima khuliqalah. Kalau kalam li ajlih artinya sama kan. Mudah-mudahan tidak termasuk mendustakan hadis Nabi. Yang penting kita hafal kullun muyassarun lima khuliqalah. Semuanya akan dipermudah oleh Allah melakukan sesuatu
yang dia diciptakan, ditakdirkan untuk itu. Sesuatunya surga ya dipermudah masuk amal menuju surga. Ada lagi dalam hadis tentang mana bahwa ini masih berarti hadis-hadis hakikat ya, seperti ayat-ayat hakikat juga, bahwa tidak ada, ini masih wahdaniyat fil afal, tidak ada yang mempunyai asar kerja kecuali Allah. Selain Allah tidak mempunyai daya cipta menciptakan sesuatu apapun kecuali Allah. Selain Allah tidak mempunyai itu, termasuk amal kebaikan, termasuk amal keburukan. Amal kebaikan tidak memberikan asar kerja seseorang masuk surga. Begitu juga amal kejahatan. Masuk surga itu bukan asar kerja dari amal kebaikan. Dalam hadis Bukhari riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yunajji ahadan minkum amaluh, tidak menyelamatkan kepada seorang di antara kalian amalnya. Artinya amal seseorang siapapun di antara kalian tidak menjamin untuk menyelamatkan dirinya di akhirat nanti. Artinya berarti amal ini amal kebaikan, ya, tidak mempunyai daya cipta untuk menyelamatkan. Artinya masuk surga seseorang bukan asar kerja dari amal kebaikan, lain tapak gawe, pegawaian alus lain. Apalagi kalau kita kejar sampai hakikatnya, seseorang pun melakukan amal baik itu sebetulnya tidak punya daya cipta dia. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu yang berbuat baik dan menciptakan apa yang kau perbuat. Jadi amal soleh lagi ku sahade ku Allah. Maka tidak ada alasan sebetulnya. Seseorang melakukan kebaikan itu kan wa ma ta'malun, ciptaan Allah. Kita sholat, orang yang sholatnya ciptaan Allah, gerakan kita melakukan sholat pun itu ciptaan Allah. Adakah perbuatan kita, amal kita ada? Kalau di dalam sebutan itu sebatas ala kasbin waqti sabin, malam sudah dijelaskan. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana. Sampai-sampai seperti itu. Para sahabat bertanya, dan engkau juga ya Rasulullah? Kebaikan engkau tidak menjamin, tidak menyelamatkan. Jawab Rasulullah, wala ana. Begitu juga amalku, kebaikanku tidak mempunyai daya cipta untuk menyelamatkanku. Illa ayat taghamadi ya Allah, illa ayat taghammadani ya Allah, kecuali Allah mencurahkan rahmatnya padaku. Artinya masuk surga itu dengan rahmat Allah. Illa yataghammadani Allahu birahmatin. Maka yang terpenting kata Rasulullah kepada para sahabat, saddidu wa qaribu waghdu wa ruhu wa syai'un minad duljah wal qasda al qasda tabdughu. Berbicaralah dengan pembicaraan yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Berbicara baik. Walaupun memang pembicaraan yang baik itu tidak mempunyai daya cipta menyelamatkan kamu, tapi perintah. Wa qaribu muqarrabah artinya beramal soleh, mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal soleh. Waktu waruhu, maka berangkat pagi-pagi
berangkat malam, tengah malam, sore, artinya untuk melakukan ibadah kepada Allah pagi, siang, sore dan malam. Jangan pernah berhenti. Wal qasda dina, selalu kamu mempunyai tujuan dan bermaksud merencanakan kebaikan. Jangan merencanakan kejelekan. Jangan sekali-kali. Jangan tersirat dalam pikiran kita merencanakan sesuatu yang dari Allah. Tapi wal qasda al qasda, ya, rencanakan kebaikan, hidup sederhana, tablugu, maka kau akan masuk surga nanti. Itu janji Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Jadi ada ayat-ayat hakikat, ayat hadis-hadis hakikat, juga ada ayat-ayat syariat dan ada hadis-hadis syariat. Apa yang harus kita lakukan, apa yang kita bicarakan, tindakan apa, maka ikuti apa yang diharuskan syarak, apa yang dilarang syarak, baik melalui Al-Quran langsung Allah atau melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita yakin kepada janji Allah, kepada janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tadi? Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam surat itu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu kan siapa orang yang melakukan kebaikan akan diperlihatkan oleh Allah nanti. Dan tentunya bukan hanya diperlihatkan kepada amalnya, tapi akan diperlihatkan dan merasakan hasil daripada karya kebaikan di dunia. Jadi jangan kita berkelanjutan memikirkan tentang ayat-ayat syariat, ayat-ayat hakikat tadi juga untuk diitikadkan sebagai bekal sandar keberangkatan kita untuk bertawakal kepada Allah, untuk ikhlas. Contoh, kenapa orang muncul ta'ajub, sifat yang tercela setelah kita banyak melakukan kebaikan? Karena punya perasaan, siapa aku? Aku bisa anu. Padahal semuanya adalah buatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantaranya, bahkan ada pernah saya sampaikan tentang cerita Zaid al-Khail yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang itu. Ya, ada seseorang datang dari tempat yang jauh ke hadapan Rasulullah. Kebetulan Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat, tentunya dalam kajian-kajian ilmu, penyampaikan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Datanglah seseorang penunggang kuda dan dia berhenti di tempat yang jauh karena menghormati Rasul dan para sahabatnya. Diikatlah kuda di tempat yang jauh, lalu dia berjalan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghadap Rasulullah. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menyampaikan salamnya kepada Rasul dan para sahabat, dan dia tanpa ditanya karena sudah begitu udah lama memendam persoalan untuk ditanyakan kepada Rasulullah, sehingga langsung tanpa ditanya orang itu menceritakan perjalanan dan penyebab dia datang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku seseorang yang jauh, yang datang jauh dari tempat yang sungguh jauh, sehingga perjalananku dari rumahku, kampung halaman sampai ke tempat sini biasanya itu 9 hari 9 malam. Kalau perjalanan biasa ada istirahat, ada tidur dulu, makan dulu di rest area. Kalau saya sekarang ya 9 hari 9 malam. Tapi aku ingin segera datang menemuimu ya Rasulullah, maka perjalanan yang 9 hari 9 malam ku tempuh hanya 6 hari 6 malam. Beda dengan 3 poe. Kecepatannya berapa itu? Penunggang kuda juga lain pakai kereta tadi.
eksekutif lain. Ditempuh 6 hari 6 malam. Di mana kedatanganku ini ada dorongan yang sangat mendalam yang membuatku datang ke tempat ini. Ada 2 persoalan yang aku tidak bisa tidur, tidak bisa makan, tidak enak makan, tidak enak tidur karena memikirkan 2 persoalan. Subhanallah, punya 2 persoalan, ingin jawaban sehingga ditempuh berhari-hari. Orang mah jawaban geus araya tinggal darek ngaji. Hanya 2 persoalan dia tempuh perjalanan yang begitu jauh. Rasul dan para sahabat dengarkan saja cerita orang itu. Akhir-akhirnya Rasulullah SAW, "Hei, kamu itu siapa, dari mana? Siapa namanya? Apa tujuan kamu?" Begitu datang langsung cerita saja. Selonong boy. "Kamu itu siapa? Mau apa?" "Ya Rasulullah, aku ini Zaid Al-Khail." Al-Khail itu kuda kan. Jadi Zaid penunggang kuda, karena dari kampung halamannya ke Madinah itu naik kuda. Jadi saya Zaid Al-Khail. Tujuan saya ya Rasulullah untuk bertanya 2 hal. Untuk bertanya 2 hal ya Rasulullah. Yang tidak bisa tidur, sulit makan. Aku datang untuk bertanyakan 2 persoalan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Bal anta Zaid Al-Khair." Ente bukan Zaid Al-Khail, tapi kamu itu Zaid Al-Khair. Zaid yang mempunyai sifat baik, atau kamu itu Zaid yang mempunyai kebaikan. Karena jauh datang untuk mempertanyakan 2 persoalan ke hadapan Rasulullah. Mulia orang itu kan, udah dimuliakan Rasulullah. "Bal anta Zaid Al-Khair." Bedana kalam jeung ro kan. Kalau lam itu al-khair kuda, upami khair kan kebaikan. "Bal anta Zaid Al-Khair." Rasulullah, silakan kamu bertanya, karena saya ditugas Allah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan umatku. Silahkan kamu bertanya. Maka ente juga mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan. Saya ikut ngaji, semangat ngaji, karena saya ingin bertambah ilmu dari teman-teman, dari adik-adik, dari kawan-kawan, dari pertanyaan. Pertanyaan itu membuat aku menambah ilmu. Saya menyempatkan untuk mencari jawaban-jawaban dari hadis, Quran, dan tafsir. Alhamdulillah. Jadi niatnya saya juga sangat nambah ilmu. Jangan pernah berhenti menambah ilmu. Ketika yang lain menjelaskan, aku perhatikan begitu banyak ilmu yang saya terima. Mata kerugi, subhanallah. Asyadun nasi hasratan yaumil qiyamah rajulun yumkinuhu talabul ilmi walam yatlubu. Gitu kan disampaikan. Kuduna itu disampaikan kalau tarangan haji. Ya, betapa sedih dan prihatinnya, menyesal. Artinya tidak ada yang paling menyesal di hari kiamat nanti kecuali seseorang yang sempat mencari, menambah, menerima ilmu, tetapi dia tidak mencari, menambah ilmu. Ya, mudah-mudahan kita itu tidak termasuk asyadun nasi hasratan. Sampai di mana cerita? Jawaban Rasulullah SAW, silakan kamu bertanya. Maka Zaid Al-Khair bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa tandanya Allah di seorang hambanya menghendaki kebaikan? Apa tandanya Allah menghendaki seorang hamba itu
akan mendapatkan kebaikan, akan selamat di akhirat, akan bahagia dunia akhirat. Apa tandanya Allah di seseorang yang dikehendak Allah akan menjadikan ahli surga, akan menjadikan sa'idun, mati membawa iman? Apa tandanya Rasulullah? Dan apa juga tandanya orang yang dikehendak Allah dikehendak keburukan, syaqiyun, menjadikan ahli neraka? Waduh, eta tidak disangka dua pertanyaan, sehingga Rasulullah bakhin teh naon? Hebat, bagus, good gitu benar-benarnya. Itu pertanyaan yang bagus kata Rasulullah, sehingga menjadikan ilmu untuk para sahabat yang lain. Maka Rasulullah SAW menjelaskan jawaban pertanyaan itu. Tanda orang yang dikehendaki Allah menjadikan orang yang baik, orang yang akan selamat di akhirat nanti, menjadikan penghuni surga, adalah yang pertama adalah cinta kepada kebaikan. Ya kan? Cinta kebaikan. Oh, maaf, Rasulullah tidak menjawab, tetapi Rasulullah menyepakati, merespon jawaban dia sendiri. Mohon maaf, Rasulullah kembali bertanya, wahai zat al-khair, begini, saya bertanya lagi kepada kamu. Tidak langsung dijawab Rasulullah. Kamu keseharian itu bagaimana? Sikap kamu keseharian itu bagaimana? Kata Rasulullah, ente bertanya tentang bagaimana tanda orang yakin dia hendak jadi orang yang baik. Kata Rasulullah, bagaimana sikap kamu, perilaku kamu, keseharian itu bagaimana kamu itu? Nah, jawab Zaid al-Khair, ya Rasulullah, wahibul khair. Setiap saat, setiap hari aku mencintai kebaikan. Itu modalnya dulu, cinta lu kepada kebaikan. Aku cinta kebaikan. Resep karena ngaji, karena berjamaah, karena tadarus teh urang maresep. Henteu aing keheul ngadenge adan, aing teu keheul ngadenge adan, teu keheul kana. Tapi uhibul khair, aku cinta kebaikan. Yang kedua adalah aku cinta kepada ahlil khair, kepada orang yang suka melakukan kebaikan, kepada orang-orang yang soleh, kepada orang-orang yang selalu taat kepada Allah. Aku cinta kepada mereka. Aku cinta kepada orang-orang yang suka melakukan kebaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, aku cinta ketika sesuatu yang aku cintai itu bisa aku lakukan. Aku cinta ketika amal yang aku cintai itu bisa aku lakukan. Kita cinta kepada ngaji, maka begitu saya bisa ngaji, aku cinta. Indah ketika kita ngaji. Aku cinta sholat berjamaah, maka ketika sholat berjamaah yang aku cinta itu bisa aku lakukan, maka aku cinta. Indah terasanya, kan? Namun sholat berjamaah dipika cinta, dipika resep kurang bisa melakukan, maka akan terasa indah melakukan kebaikannya. Yang keempat, aku merasakan prihatin andai kata kebaikan yang aku cinta itu tidak bisa aku lakukan. Prihatin, nyeri hati, aing euy penting kamari, penting tadi itu bisa tahajud. Sakit hati, sakit rasanya aku tidak bisa berjamaah. Sakit kemarin aku ketinggalan ngaji. Sakit, prihatin ketika tidak sempat melakukan kebaikan. Nah, itu tanda orang yang dikehendak Allah menjadi orang yang baik. Ya, banyak ceritanya sahabat itu yang ketinggalan satu kali sholat berjamaah isya, maka dia melakukan sholat isyanya 27 kali. Berarti 27 kali berapa? Kali 4 rakaat berapa? 108 rakaat. Coba sholat naga lain gancang gitu, karena ingin seperti orang yang berjamaah. Tetapi ternyata 27 kali sholat yang dilakukan, yang berjamaahkan, itu tidak akan bisa mengejar pahala sholat berjamaah. Ya. Yang kelima, tanda orang yang dikehendak baik itu adalah
meyakinkan kebaikan yang dilakukan itu diterima oleh Allah. Supaya semangat kan? Aku mau orang semangat Assalamualaikum tarima ku Allah teh. Itu mah untuk merasakan merasa diri masih banyak bersalah, boleh saja. Tapi jangan membawa hanyut perasaan kita amal yang dilakukan oleh kita sesuai dengan ketentuannya. Itu yakini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala agar makin semangat beramal. Nah, kalau tanda orang yang dikehendak jelek berarti sebaliknya daripada itu. Itu tandanya. Yang penting kita apa? Cintai kebaikan, cintai orang-orang yang baik. Rasa cinta indah ketika kebaikan bisa dilakukan, merasakan prihatin di saat kita tidak sempat melakukan kebaikan, dan yakin kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja harapan kita. Insyaallah itu tanda kebaikan. Mudah-mudahan jiwa ini yang seperti hadir di hati Zaid al-Khair sehingga Rasulullah bakhil, betul begitu. Hahia kata Rasulullah, itulah jawaban pertanyaan, jawaban kamu itulah pertanyaan kamu, dan kamu menjawab pertanyaanku, dan itulah jawaban pertanyaan kamu. Hebat Rasulullah SAW. Nah itulah itu apa namanya, cara kita untuk memahami, melaksanakan ya sharingnya antara ayat-ayat hakikat dengan ayat-ayat syariat tadi. Khariqul adat udah jelas tadi disampaikan. Yang penting jangan sekali-kali kita sibuk apa kalau tatlubil karomah itu mah jangan kita sibuk mencari karomah, tapi kamu harus sibuk dengan mencari istiqamah. La tatlub kun talibal istiqamah wala takun talibal karomah. Dalam pelaksanaan kita berbuat baik, jangan dengan kebaikan yang kita lakukan itu ingin mendapatkan karomah, khawariqul lil adat, wiridan getol, dapat jam sabaraha. Tapi yang harus kita cari adalah istiqomah. Munte salama la tatlubil heulanya, la tatlubil karomah. Kun talibal istiqomah, kun talibal istiqomah wala takun talibal karomah. Kamu harus berusaha mencari istiqomah. Jangan kamu mencari habis-habisan mencari karomah. Carilah istiqomah yang mencari karomah. Itu dalam menanggapi khariqul lil adat. Dan ingat, ketika muncul khariqul lil adat dari seseorang, maka jangan kita tergiur, terbius dengan karomah yang muncul di seseorang. Kadang-kadang orang itu menganggap, wah ini orang wali, seorang wali, orang istimewa. Pembicaraannya kita dengar kadang-kadang. Belum tentu kejadian yang luar biasa itu muncul daripada orang yang baik. Sebagaimana dijelaskan tadi kan, ada ikhlas, ada nabi, ada wali, ada orang ada soleh, mukmin soleh, ada dari mukmin fasik. Lihat dulu, ada dari kafir. Jadi tidak pasti itu, tidak tergiur. Bisa saja khawariqul adat itu muncul dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang kafir, orang-orang yang inkar seperti Musailamah al-Kadzab, atau orang-orang yang memang jauh inkar kepada Allah. Ingat, khawariqul adat itu bukan sesuatu hal yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga munculnya khawariqul adat tanda orang yang baik dan harus diikuti. Bukan seperti itu. Kan itu mah karena khawariqul adat itu menurut akal mah termasuk mumkinul wujud. Bagi Allah tidak ada
Tadi juga tidak ada komo kan. Allah membuat sesuatu kejadian baik itu melalui adat atau tidak melalui adat, bagi Allah sama saja. Tidak ada komo, tidak ada di hadapan Allah. Tidak ada apa lagi. Kalau Allah bisa membuat kenyang tanpa makan, apalagi membuat kenyang dia itu makan, enggak, sama saja. Mudah-mudahan pertanyaan malam bisa terjawab, dan ini juga menjadikan pelajaran bagi kita semua. Ya, ingat ayat hakikat jangan naon eta tekad keuneun jeung ngajadikeun motivasi kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat 7 kemarin itu adalah ayat-ayat hakikat, dan ayat-ayat syariat, maka ayat syarat itu memotivasi kita, menuntut kita untuk melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Ada ayat kesopanan dalam pembicaraan. Nafa'anallahu wa iyyakum ajmain, wallahu a'lam bimuradi.